Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini 26 Juli 2021. Jamnya sekarang 12.49 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih sesi satu break. Jadi untuk hari ini dan besok 26 Juli dan 27 Juli. Ini part 2 ya. Jadi ada dua bagian, saya pisah ya. Yang bagian pertama nanti ada di deskripsi di video di bawah ini ya. Silahkan ditonton ya. Ini bagian kedua. Di bagian kedua ini saya akan bahas 9 saham ya. Di bagian pertama saya sudah bahas 7 saham. Jadi saya lanjutkan dengan 7 saham ya, 9 saham ya untuk bagian kedua ini. Oke, berikut saya langsung masuk aja untuk Mari ya. Jadi di sini Mari dia berhasil naik lagi. Ini saran saya sudah saya sebutkan ya, 440 ya. Kalau average up tambah lagi. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 420 dan 400 ya. Sebelumnya saya sebutkan buy on weakness di area 340 dan maaf 348 dan 360 ya. Tapi karena dia higher high, jadi saya naikkan yang mau buy on weakness ya. Tunggu di area 380-an sampai 400 ya. Artinya kalau dia koreksi ya, tunggu kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas 400 barusan buy ya. Buy-nya bertahap naik lagi ke atas 420 tambah lagi, naik lagi ke atas 440 tambah lagi. Kemudian berikutnya target price-nya adalah 500 ya. Kalau mau tambah lagi ya tetap aja ya setiap kelipatan 20 rupiah ya. Jadi naik ke atas 460 tambah lagi, naik lagi ke atas 480 tambah lagi ya. Ya sejauh ini afternya masih cukup bagus ya. Nanti dicek aja ya apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya. Saya nggak cek beritanya ya. Silahkan dicek ulang. Jadi pasang aja dari stop dan stop loss ya. Belinya bertahap. Kalau mau beli sekarang boleh nggak Mas? Ntar boleh pasang stop lossnya di 420 dan 400 ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 440 tambah lagi, naik lagi ke atas 460 tambah lagi, target price berikutnya adalah 500 ya. Kalau mau tambah lagi antara 460 dan 500 bisa tambah di 480 ya. Tapi di sini juga dia sebenarnya sih rawan koreksi ya. Walaupun koreksi mungkin dia sideways seperti ini ya. Setelah naik atas rebound kemudian dia sidewaysnya lumayan lama ya, beberapa minggu ya. Ya ada kemungkinan Mari juga seperti itu, tapi mudah-mudahan aja masih bisa naik ya. Pasang aja trading stop dan stop loss dengan sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi tinggal ikutin aja garis-garisnya. Oke, berikutnya untuk Cyrex ya. Jadi emiten ini barusan IPO ya, nggak lama ya. Ini targetnya sudah saya gambarkan ya di hari sebelumnya ya. Jadi yang nonton analisa saham harian untuk 23 Juli ya 2021 ya, itu saya sudah sebutkan. Ini target 900 sudah kena ya. Jadi ini average up sudah saya sebutkan juga. Harusnya pasang trailing stop ya. Kalau gagal ya berarti bukan salah Pak Sunar ya. Ya memang itu kehendak marketnya ya. Yang buy and weakness tetap di area ini ya. 620 sampai dengan 650. Artinya kalau misalnya dia koleksi di bawah 650, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 650 barusan buy ya. Jadi itu ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja. Kalau belum pasang trailing stop atau stop loss ya, ya pasang aja di 705 dan 680 ya. Intinya ya, selama dia bertahan di atas 680, dia masih ada peluang untuk naik ke 1000 ada ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar, boleh nggak Pak Sunar? Um, Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 705 dan 80. Memang agak jauh ya, karena fluktuasinya dia lumayan tinggi ya. Jadi kalau buy sekarang ya stop lossnya di 705 dan 80. Kalau dia naik lagi ke atas 820, barusan tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 860, tambah lagi. Naik lagi ke atas 900, target price berikutnya adalah 1000 ya. Sejauh ini artinya masih cukup bagus ya. Fokus saja di pergerakan harganya. Intinya garis-garis merah yang sudah saya berikan tinggal di print ya kalau bila perlu ya. Dicatat ya seperti itu ya. Untuk tambah lagi atau pemasangan trailing stop dan stop loss. Berikutnya untuk ESA. Jadi ESA ini dia sudah saya bahas, ingat saya aja di analisa saham mingguan. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy ya, harusnya 454 sudah tambah lagi ya. Jadi tinggal pasang trailing stopnya aja, pasang aja di 432 dan 434 dan 422 ya. Itu pemasangan trailing stopnya. Kemudian kalau untuk buy on weakness, karena dia higher high, sebelumnya saran saya buy on weakness di area saya kotak ini nih ya. Tapi berhubung dia naik lagi, maka saya naikkan lagi ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu di area sekitar 400 ya. Intinya ya, kalau dia koreksi misalnya ya, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 400 barusan buy ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 422 tambah lagi,
naik lagi ke atas 434 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Target price berikutnya 474 dan 500 ya, kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 21,8% ya, 490 sama dengan 500 itu untuk ESA. Masih ada peluang nggak Mas? Nah, ada ya, tapi peluang koreksi juga ada ya, karena kalau kita perhatikan di sini naik tinggi 2 hari, berikutnya hari ketiga masih naik, kemudian dia koreksi ya. Jadi kalau nggak berani buy high sell higher ya buy on weakness saja di area sekitar yang saya kotak ini ya, 1 atau 2 ini ya. Mau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 454 dan 434. Kalau mau buy sekarang ya, berani buy high sell higher ya. Kemudian naik lagi ke atas 474 tambah lagi, naik lagi breakout ke atas 500, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target price berikutnya adalah 550. Kalau mau tambah lagi antara 500 dan 550, tambahnya mungkin sekitar 525 ya. Kalau mau tambah lagi average up ya. Jadi kurang lebih gitu, uptrendnya masih cukup bagus, jadi jangan terlalu takut-takut ya. Tapi jangan terlalu agresif juga ya, belinya bertahap aja. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi ataukah karena fundamentalnya bagus ya. Yang terakhir seingat saya dia sentimen positifnya karena harga amonia naik ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Yang mudah-mudahan masih bisa naik terus ya ke 500 paling nggak ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham BFIN. BFI Finance sudah saya bahas juga di analisa saham BFIN ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan kalau saya ya. Jadi dia 900 kena ya di sini ya. Kok ternyata merah lagi Bos Sunar. Ya memang dia sering kali ya, kadang-kadang kalau dia naik dia sering membentuk merah gini ya. Ya kita ikutin aja garis-garisnya aja ya yang sudah punya ya. Buy on weakness tetap sama ya, tunggu di area 795 sampai 815. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya saya nggak menggunakan koreksi, mudah-mudahan tembus ke atas. Ya tunggu kalau dia rebound ke atas 815 barusan buy ya, seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 835 tambah lagi, naik lagi ke atas 855 tambah lagi dan seterusnya. Yang mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 855 dan 835. Tapi saran saya sih buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 900 tambah lagi, naik lagi ke atas 920, kemungkinan besar target price berikutnya di 1020 ya. Kalau mau tambah lagi antara 920 dan 1020, saya kasih garisnya 950 dan 980 ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, average up ya. Kalau misalnya misalnya contoh ya, dia berhasil naik ke atas 920 tambah lagi, naik ke atas 950 tambah lagi, pasang automatic order ya. Kemudian dia berhasil naik ke atas 980 tambah lagi. Tapi dalam perjalanan dia gagal bertahan di atas 980 ya. Misalnya tunggu turun ke 970 ya. Ya di sanalah Anda mulai pasang trailing stop ya. Jual dulu sebagian ya. Jadi supaya keuntungan yang Anda dapat itu nggak hilang ya, seperti itu ya. Jadi tujuannya garis-garis bisa untuk average up dalam perjalanan ke atas, tambah lagi tambah lagi. Kalau dia gagal turun ke bawah ya pasang aja trailing stop automatic order ya. Kalau nggak tahu cara pasangnya, tanya di customer service sekuritasnya ya. Kalau pakai Mirai Asset bisa tanya saya ya. Cara pasangnya di mana automatic order ya, seperti itu. Berikutnya untuk BNBA. Jadi di sini untuk analisa saham hari ini untuk BNBA ya. Jadi di sini BNBA ini sudah saya sebutkan ya sebelumnya ya. Kalau mau buy silakan ya. Stop lossnya di 1440 dan 1365 ya. Yang sudah punya juga sama, pasang trailing stopnya di 1440 dan 1365. Jadi dia masih berhasil naik walaupun dia sempat naik ke atasnya 1520 ya. Sesi satu break dia tutup di bawahnya. Memang kecenderungan dia masih sideways ya. Cara garis besarnya ya. 1230 sampai 1650. Kalau yang mau trade di sideways, antisipasi kalau dia berhasil breakout ya buy sekarang, banyak bertahap aja ya. Kalau dia naik ke atas 1650 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 1880 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1650 ya. Jadi 1880 dapat dari mana Pak Sunar? Ini saya dapat dari garis-garisnya ini ya. Sebelumnya kan dia sempat ARB berhari-hari ya. Turun ya. Ini 1880 ya. Kemudian kalau dia naik lagi di tengah-tengahnya adalah 1880 dan 2170, target price berikutnya di 2020 ya. Memang sebelumnya BNBA ini dia istilahnya ya menjengkelkan ya. Dia sudah naik tinggi ya. Mungkin yang sudah beli di sini nyangkut ya, ARB berhari-hari setelah disuspend ya. Ya resikonya di saham memang gitu ya.
itu sebenarnya resikonya sih wajar saja karena dia dalam, kalau kita perhatikan sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, dia naiknya tinggi banget gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu ada right issue atau aksi korporasi apa ya. Um, saya nggak ingat ya, mungkin dicek lagi ya kenapa dulu sebelumnya naik tinggi ya. Di sini masih sideways, kalau dia potensial breakout ya masih potensial untuk sampai target, sampai Fibonacci retracement 38,2% ya. Ya kurang lebih di 2170. Tapi baiknya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja karena dia masih sideways ya. Yang sudah punya ya pasang aja trade stop, stop loss, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah ya, asal kita sabar, fokus, dan disiplin ya. Kemudian berikutnya Sen. Sen ini juga saya sudah pernah bahas ya. Breakout ke atas 280, silakan tambah lagi atau buy ya. Tinggal ikutin aja garis-garisnya. Jadi sebelumnya yang belum mengenal saya ya, mungkin komentarnya yang dibahas kok sahamnya sudah naik tinggi atau sudah naik. Padahal enggak ya, sebelumnya ini sudah dibahas ya. Saya tinggal lanjutin aja. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya di mana gitu ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, kalau pasang automatic order ya otomatis kena sendiri ya kalau dia berhasil naik ke atas 280. Makanya kunci di saham itu adalah 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin. Kalau kita nggak sabar, nggak fokus, pindah-pindah, misalnya ikut Telegram grup A, rekomendasinya saham A, kemudian ikut grup Telegram B, saham B, ikut Telegram C, saham C. Nanti saham A sudah direkomendasikan, dibeli, kemudian sideways, lama karena naik, dia kita pindah ke saham B ya. Terus saham B dibeli, turun, saham A-nya naik gitu ya. Ya karena dia sideways lama, nggak naik-naik, dia breakout naik ya. Jadi kita harus sabar, fokus, dan disiplin ya. Selama belum kena garis-garisnya ya, kita santai aja, kita tungguin ya. Seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 280 dan 262. Kemudian yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area 250 sampai dengan 262 ya. Ini area buy on weakness-nya kalau mau ya. Kalau misalnya mau buy sekarang ya bagaimana Pak Sunar? Boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Buy sekarang stop lossnya di 280 dan 262. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 302 tambah lagi, kemungkinan besar dia mencoba untuk breakout ke 354 ya. Kalau naik lagi ke atas 322 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi pakai sistem average apa aja. Memang afternya masih cukup bagus ya di sini ya, walaupun dia masih cenderung sideways di 250 sampai dengan 300-an ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar dia ini swing low pertama, swing low kedua, swing low ketiga, swing low keempat. Ini kelima yang terakhir ya. Dia selalu naik terus ya. Memang yang di sini lebih rendah daripada yang di sini swing low-nya ya. Tapi dia masih lebih tinggi daripada yang sebelumnya ya. Jadi kecenderungannya masih cukup bagus lah. Istilahnya merambat naik. Nah di sini kalau kita perhatikan ada formasi yang mirip seperti boleh dikatakan istilahnya cut and handle ya. Tapi di sini saya lebih suka menyebutnya perahu ya. Karena dia lebar besar ya. Atau yang kalau bahasa Inggrisnya, kalau Thomas Bulkowski bilang di bukunya ya, ini namanya rounding bottom ya. Rounding bottom itu bukan berarti harus di bawah ya. Bukan berarti, oh, Pak Sunar ini rounding bottom kan ini di atas, bukan berarti rounding bottom. Kalau rounding bottom harusnya di bawah gini ya. Di bawah seperti ini ya. Rounding bottom enggak ya. Istilahnya kalau rounding bottom itu maksudnya itu yang rounding itu yang di bottom, maksudnya di bawah ini ya. Jadi bukan ke atas melengkungnya, lengkungannya ke bawah gini ya. Seperti itu ya. Jadi bukan kalau gini kan rounding top ya, seperti ini saya gambarkan ya. Kalau rounding bottom maksudnya dia itu bottomnya gini roundingnya ya. Bukan karena rounding bottom berarti dia harus di bawah gitu. Enggak ya, jangan salah paham ya. Jadi bahasa Inggris itu kalau ditranslate secara arti kata harfiahnya, nah itu bisa salah paham ya. Kalau dia breakout ke atas 354, ini kurang lebih saya seperti TBIG ya, saya gambarkan kira-kira target price-nya di mana ya kalau dia berhasil breakout ke atas 354 gitu. Nah, saya coba gambarkan. Jadi saya tarik ketinggiannya dari sini ke sini ya. Kemudian ketinggiannya ini saya plotkan ke atasnya di sini ya. Sebentar saya copy aja ya. Ini ketinggiannya di sini, saya copy and paste di sini ya, 354 ke atas ya. Maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area sekitar ini ya, 580 ya. Di sini ada checkpointnya Fibonacci extension 261,8% ya. Ini saya ambil dari, jadi sebelumnya saya gambar Fibonacci extension 1, 2, 3 ya, 3 titik ya. 161,8% sudah tercapai sebelumnya.
tapi dia gagal turun ya. Jadi kali ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci extension 161,8%. Target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 354, checkpoint terdekatnya di 420 ya. Kalau dia masih bisa terbang lagi ke atas, terbang sampai ke Mars ya istilahnya ya, itu target price berikutnya di 580 ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau apakah ini saham repo, apakah ada akuisisi atau sebagainya, silahkan dicek ya. Kalau nggak salah sih terakhir karena ada aksi akuisisi kalau saya, tapi nanti dicek sendiri ya. Seperti itu ya. Karena sebelumnya dia sempat tunda right issue, kemudian harga sahamnya turun drastis ya, seperti itu ya. Tapi kita lihat aja ya. Yang penting fokus saja di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya untuk ASSA. Jadi dia naik lagi ya, yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Ini sudah saya sudah saya sarankan kalau naik ke atas 2400 tambah lagi ya. Yang sudah punya tinggal pasang trade stopnya di 2400 dan 2330 ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu aja di area sekitar ini ya, 2090 sampai dengan 2180. Artinya kalau dia koreksi ya, saya nggak mendoakan ya, mudah-mudahan masih bisa naik. Kalau koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2180 ke atas, barusan buy. Naik ke atas 2230 ke atas tambah lagi, naik lagi ke atas 2330 ke atas tambah lagi, dan seterusnya. Target price berikutnya di 2500 dan 2600. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2600, ada kemungkinan dia berusaha untuk capai target Fibonacci extension 261,8% ya, sekitar area 3000-an. Tapi di tengah-tengahnya ada checkpointnya 2800 kalau mau tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Memang kecenderungannya sideways test resisten ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut test resisten ya. Oh Pak Sunar, ini sebelumnya ekornya panjang ke atas, berarti kalau ini sudah dekat resistennya, berarti jangan buy dulu ya. Belum tentu ya. Ya memang nggak salah sih, pendapat seperti itu nggak salah. Ini memang resisten dekatnya. Bukan berarti kalau dekat resisten kita hindari ya, enggak ya. Malah kalau dia berhasil breakout ke atas, bagus ya. Ya kita tinggal buy-nya bertahap aja seperti itu ya. Kalau nggak berani ya tunggu di bawah. Kalau mau buy sekarang boleh aja, nggak masalah. Pasang stop loss-nya di 2400 dan 2330. Tapi buy-nya bertahap aja karena dia masih testing resisten yang ini ya. 25 di sini angkanya 2550-an ya. Kalau nggak salah berarti ASA ini kalau salah dia baru saja right issue ya. Nanti dicek kembali ya. Sebentar saya lihat di catatan saya. Dia harga teoritis yang terakhir 2400 ya. Jadi right issue-nya dia komdate-nya 12 Juli. Harga right issue-nya di 1200. Harga waktu closing-nya 2620 dengan rasio jumlah saham yang lama 453, jumlah saham yang baru 80 saham ya. Jadi rasionya harga teoritisnya di 2400 ya. Jadi intinya cukup berhasil berarti ya ASA ini ya, untuk right issue-nya ya. Dia diangkat di atas harga teoritisnya. Seperti itu ya. Kalau salah ya cukup sekian lah ya. Berikutnya untuk MSIN. Ini juga dicek ya, kenapa rebound lagi, apakah ada aksi korporasi right issue atau sebagainya dan sebagainya ya. Saya di sini hanya fokus ke price action-nya. Ini sudah saya sebutkan ya garis-garisnya. Naik ke atas 450 tambah lagi kalau mau buy ya, buyback ya. Ini adalah area buy on weakness yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Ketika dia naik-naik kalau mau buy on weakness, ini areanya di sini ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, harusnya sudah buy ya. Karena dia 420 dan 440 ini ya. Cara saya ya, kalau mau buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 480 tambah lagi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trade stopnya di 440 dan 420. Maksimum stop lossnya di 400 ya. Kalau turun di bawahnya 400, ada kemungkinan turunnya bisa sampai 300 ya. Ada kemungkinan ya, tapi nggak pasti ya. Sejauh ini dia masih testing ini ya, 400 ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sutar? Boleh saja asal belinya bertahap ya. Pasang stop lossnya di 440 dan 420 ya. Maksimum di 400. Kalau dia naik lagi ke atas 4525, ke atas 525 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 550 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 585, apalagi ke 625 ke atas ya, target berikutnya adalah 700 ya. Gitu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 700 Pak Sunar, target berikutnya di mana? Di 800 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 700, berikutnya di 800. Kurang lebih seperti itu ya untuk MSIN. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Kalau kita lihat di sini ya, naik tinggi, kemudian kena suspend, dia koreksi, naik cuma 1 hari, kemudian dia nggak lama lagi turun ya. Ada kemungkinan juga seperti itu polanya ada ya. Tapi ya kita jangan terlalu takut ya. Pasang aja trade stop dan stop loss ya.
Kalau misalnya mau buy on weakness, sebelumnya saya sarankan di sini kan sudah kena ya. Kalau mau tunggu lagi ya mungkin di bawahnya ya. Kalau takut sekarang ya di sekitar area 300-an ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 300, kalau berhasil rebound ke atas 300 barusan buy ya, seperti itu ya. Itu bagi yang mau trading buy untuk MSCI ya. Tapi dicek dulu apakah ada aksi korporasi, apakah ada uh, akuisisi atau penerbitan warrant atau repo dan sebagainya, silahkan dicek ya. Kalau ada yang tahu infonya silahkan bantu komentar ya. Oke, berikutnya untuk saham kota ya, analisa saham kota untuk hari ini. Memang saham kota ini Pak Sunar ini masih downtrend ya. Iya benar. Ini sebelumnya saya sudah gambarkan ya, downtrend, dia tembus ke bawah ya. Ini saya lanjutkan panahnya sebelumnya ya. Nah, ini tembus ke atas 148. Ini saya sebutkan ya. Ini untuk area orang yang mau copet-copet istilahnya, spekulasi buy ya, buy on weakness ya. Silakan buy sekarang kalau berani ya, nggak apa-apa. Pasang stop lossnya di 148 dan 133 ya. Seperti itu ya. Jadi saya sudah kasih batas stop lossnya. Kalau mau buy boleh, tapi bertahap aja. Kalau naik lagi, sebenarnya sih lebih amannya harus tunggu kalau dia berhasil naik. Minimum kalau naik ke atas 300 ya. Itu lebih amannya. Karena kalau di bawah 300, dia sebenarnya masih resiko turun lagi ke bawah ya. Juga resiko kena tipu ya. Naik lagi, turun lagi. Tapi kenapa saya bahas? Dia itu kalau dia berhasil naik ke atas 148 ya, ada kemungkinan dia diangkat lagi sampai paling nggak ke ini ya, 420 ya. Ini resisten dekatnya ya. Kalau dia berhasil breakout naik terus ya. Naiknya tinggi ya kalau kita lihat di sini ya. Ada kemungkinan dia berulang lagi seperti itu, bisa aja ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau aksi akuisisi atau apa ya, nanti dicek sendiri beritanya ya. Karena setahu saya terakhir bisnisnya masih lesu banget ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi nggak tahu diangkat naik ya. Kadang-kadang memang gitu ya, perusahaan bisnisnya lesu, sahamnya naik, diangkat naik tinggi. Ya kenapa kok seperti itu? Ya mungkin saja kalau misalnya ya, saya nggak nuduh siapapun juga, kalau saya punya perusahaan sahamnya listing di bursa, bisnisnya lesu, ya mungkin saya memainkan harga saham saya ya, saya naikkan, mengadakan aksi right issue seperti itu ya, kemudian dapat profitnya dari sahamnya ya. Mungkin nggak pakai nama saya langsung ya, pakai namanya orang lain bisa aja seperti itu ya. Jadi bukan berarti bandar, enggak ya, ya bisa aja pemiliknya atau grup pemiliknya seperti itu ya. Ya kadang-kadang ya logikanya seperti itu, bisnisnya lesu, harga sahamnya naik tinggi. Ya mungkin ada akuisisi, ada aksi korporasi, right issue dan lain-lain ya. Jadi istilahnya ambil profitnya dari goreng sahamnya seperti itu ya. Ya istilah kasarnya goreng sahamnya sendiri ya, seperti itu. Ya saya nggak menuduh sih. Ya seperti itu ya. Ya ada kemungkinan seperti itu. Kalau saya sih ya sifatnya seperti itu. Kalau misalnya punya perusahaan sendiri ya. Ya mungkin kalau bisnisnya lesu ya, saya gimana caranya mainkan harga saham, terbitkan right issue supaya orang nebus ya, harganya menarik, nebus untuk bayar utang atau nutup kerugian dan sebagainya ya. Jadi di pasar modal itu kita harus hati-hati ya kalau invest ya, jangan sampai kita itu setor modal ya. Kita maunya di pasar saham itu invest itu kita mindsetnya harus mindset titip modal ya, bukan setor ke modalnya kita ke perusahaannya untuk dipakai terus ya. Jadi kalau kira-kira nggak menguntungkan bagi investor ya, pindah ke saham yang lainnya seperti itu ya. Wah, lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini. Ini bagian kedua. Yang belum nonton bagian pertama jangan lupa nonton ya. Yang baru jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan juga notifikasinya. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.